Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini kami akan memberitakan seputar LPM Teropong yang tepatnya berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yang sudah berada di lokasi. Terima kasih kepada rekan kami Heni Wulansari. Baik, di sini kami sedang berada di unit kegiatan mahasiswa LPM Teropong. Beginilah situasi LPM Teropong dan nantinya teman kami akan mewawancarai kepada narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Di UNSU itu berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Ilmu Komunikasi, dan sekarang menjabat sebagai pemimpin umum di LPM Teropong. Selanjutnya Bang, apa saja tahap-tahap yang dilakukan anggota LPM Teropong sebelum mempublikasikan berita? Sebelum mempublikasikannya, oke, jadi saya jelaskan mungkin secara sederhana aja, ya kan? Jadi berita itu kan sesuatu hal yang biasa diposting di media pemberitaan, tak terkecuali juga LPM Teropong. Hampir setiap harinya ada berita, dan gimana cara yang mempublikasikannya, mungkin dari awal itu ada namanya semacam rapat proyeksi. Kami biasa lakukan itu sebelum mencari berita. Proyeksi itu adalah perencanaan, jadi kita rapat, kita rencanakan apa yang mau kita cari beritanya, misalnya berita dalam kampus atau di luar kampus gitu. Baru setelah adanya proyeksi, kita melakukan namanya peliputan. Peliputan itu ya kita ada proses wawancara atau kita mengikuti acara-acara seperti webinar, seminar, gitu kan. Proses itu namanya proses peliputan. Baru yang ketiga ada namanya tahap penulisan. Jadi yang sudah direkam, yang sudah kita liput dari narasumber itu kita tuliskan. Setelah ditulis, kita masuk tahap keempat, yaitu pengeditan berita. Pengeditan termasuklah seperti evaluasi tulisan, misalnya tipe gitu kan, di tulisan itu biasa. Setelah diedit, baru kita masuk ke tahap publikasi. Jadi kurang lebih ada sekitar 4 atau 5 tahap sebelum berita itu dipublikasikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk tim publikasi sama sampai ke publikasi pengeditannya itu berapa tim biasanya? Oke, jadi kalau tim sebenarnya kita nggak pakai tim karena kan udah ada jabatannya masing-masing, udah ada tupoksi masing-masing. Nah, kalau misalnya tadi di awal seperti peliputan itu kita biasanya satu orang bisa kalau dia individu kan, tapi keseringan itu 2 sampai 3 orang, nggak lebih sampai 3 orang itu dalam satu berita peliputannya. Baru nanti setelah berita itu dikemas, ditulis tadi kan, baru masuk ke tahap editing kan, evaluasi tulisan itu ada jabatannya sendiri, seperti namanya redaktur kalau di LPM Akademi. Dan redaktur disitulah dia edit berita tersebut, tulisan tersebut. Baru nanti masuk ke bagian manajer sosial media. Nah, situlah proses publikasi. Jadi kalau satu tim berapa orang tuh nggak ditentukan. Biasanya satu orang bisa, 2 atau 3 orang maksimal. Seperti itu. Kemudian ada jadwal-jadwal khusus untuk LPM Teropong sendiri dalam publikasinya dan biasanya tuh di mana aja medianya? Kalau jadwal khusus di Teropong sendiri, kami ada buat memang program kerja, ada buat kebijakan gitu kan, yang telah disepakati dalam satu hari itu minimal 3 postingan, 3 berita. 3 postingan itu bukan hanya berita sih sebenarnya, ada kayak artikel, bisa infografis, ada sastra, puisi, cerpen seperti itu kan. Jadi satu hari 3, bisa lebih. Dan kalau apa sih pertanyaan kedua tadi? Biasanya di media apa saja? Di media apa saja? Yang pastinya kami kalau harian itu di sosial media aja, kayak Instagram, Twitter, sama ada TikToknya pun ada. Teropong ada TikToknya sekarang gitu kan. Cuman itu khusus video. Kalau video selain TikTok ada juga YouTube ada kayak podcast juga. Nah, itu kalau media online. Kalau media cetaknya juga ada namanya newsletter, itu kayak koran, surat kabar kan, sama ada satu lagi namanya majalah. Jadi itu media-media itu. Nah, kemudian nih Bang, bagaimana tipsnya agar berita di Teropong itu dapat diterima oleh pembaca menurut PPM Teropong?
Oke. Jadi di dalam dunia jurnalistik itu kita menentukan berita itu memang ada satu namanya value berita, nilai berita. Salah satu dari value berita itu adalah kedekatan terhadap pembaca. Misalnya kita di LPM Teropong itu kan, LPM Teropong itu kan media kampus. Nah, yang pasti pembacanya juga adalah orang-orang kampus, bisa mahasiswa, bisa dosen, ya kan, bisa mungkin pihak rektorat atau orang-orang yang berada di sekitar kampus seperti pedagang-pedagang. Itulah target pembaca kita. Nah, setelah kita tahu target pembaca kita, dari situlah baru kita tahu apa yang harus kita buat beritanya. Misalnya berita UMSU gitu kan, udah pasti dibaca oleh orang. Nah, gitu logikanya. Nggak mungkin pembaca kita orang-orang UMSU kita buat berita di kampus lain gitu kan nggak bakalan dibaca orang. Mungkin seperti itu kedekatan kita terhadap pembaca gitu. Nah, lalu Bang, jika berita itu tidak menjadi trending, maka bagaimana kelanjutannya? Tetap diturunkan atau dipublikasikan? Kalau itu kan dinamis ya kan, kadang memang trending naik gitu, banyak yang komen, bahkan ada yang melempem juga gitu kan. Dan sebenarnya itu apapun berita yang telah kita naikkan itu sangat jarang untuk kita take down, karena itu juga ada teknis untuk men-take down, nggak semudah itu juga kan. Jadi menurut kami itu biasa, itu tergantung kita mengemasnya juga berita itu semenarik mungkin. Nah, kalau misalnya tadi beritanya kurang menarik atau kita bilang insight-nya di Instagram itu juga rendah, like-nya sedikit, komennya sedikit gitu kan, ya udah biarkan aja dia mengalir, karena kan fungsi dari versi juga adalah menggambarkan, menginformasikan. Nanti masalah sampai atau enggak akan ke pembaca gitu, menarik atau enggaknya ya itu urusan nanti gitu maksudnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bang yang sudah menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih kembali. Baiklah, itu saja informasi yang kami sampaikan seputar LPM Teropong. Mewakili rekan yang bertugas, saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.